Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodaismi dari Fakultas Humaniora Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang presuman pada pemateri PBAKF 2021-2022 saat ini. Yakni langsung saja. Yang pertama ada sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Halimi MPD. Beliau menjelaskan tentang sistem akademik Fakultas Humaniora, yakni sistem pendidikan di perguruan tinggi yang nantinya mahasiswa akan berproses di tempat ini. Pertama, ada sistem perkuliahan yang ada di UIN dan khususnya di Fakultas Humaniora adalah mengenai sistem kredit atau dikenal dengan SKS, yakni sistem kredit semester. Beliau juga menjelaskan sistem evaluasi yang ada di perkuliahan, khususnya di humaniora. Ketika mahasiswa kuliah, maka di situ ada evaluasi. Ini tujuannya sebagaimana mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa memperoleh hasil belajar. Beliau juga menjelaskan bahwa bisa diukur dengan UTS dan UAS, meskipun tidak hanya itu, tapi ada penilaian proyek. Kemudian juga presentasi mata kuliah dan beberapa tugas lainnya akan dinilai. Kemudian beliau menjelaskan komprehensif adalah ujian secara menyeluruh, yakni seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 7 nanti ada namanya kompre. Kalau tidak lulus nilai kompre dari seluruh ujian itu, maka tidak bisa mengikuti ujian skripsi. Maka kompre sebagai syarat mengikuti ujian skripsi. Berikutnya penjelasan skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks atau kajian perpustakaan. Sebagai syarat menyandang gelar sarjana sastra atau humaniora. Maaf. Adapun PKL tadi, pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan melalui program MAK atau praktek kerja lapangan. Ini bobotnya 2 SKS. Ada 12 mata kuliah di profesi pariwisata. Kemudian ada profesi pengajaran, ada terjemahan, jurnalistik, perfilman, dan juga diplomat, dan PKL-nya disesuaikan dengan pilihan profesi itu. Tugas akhir menggunakan bahasa yang diambil. Nanti ada tugas alurnya, mengajukan judul, pilihan judul, bimbingan, dan ada juga skripsi. Ketika kuliah, bagi setiap mahasiswa nanti ada namanya siakat, seperti yang dijelaskan juga oleh Bu Vinda dan Pak Muhammad Edi Thoyib. Maka dari itu saya gabungkan pemateri beliau di sini. Beliau menjelaskan siakat yaitu semua laporan atau aktivitas kegiatan perkuliahan seperti absen dan lain-lain itu ada di siakat. Sedang media yang kita pakai atau formnya itu nanti ada yang namanya e-learning. Nanti akan melakukan perkuliahan lewat aplikasi tersebut. Selanjutnya ada penyambutan Wakil Dekan Bidang AUPK Dr. Muhasomah MPD. Beliau menjelaskan tentang beberapa fasilitas yang ada di UIN Malang di Fakultas Humaniora, seperti ada di ruang kuliah, ruang perpustakaan, ada spesifik perpustakaan yang ada di bawah naungan Fakultas Humaniora. Ini buku-bukunya yang ada di perpustakaan adalah terkait sumber-sumber yang berbahasa Arab dan Inggris. Ada Indonesia juga, akan tetapi kata beliau lebih dikhususkan ke linguistik. Juga ada kajian-kajian tentang keislaman yang lain karena basic UIN Malang adalah ulul albab. Oleh sebab itu, banyak informasi-informasi yang terkait dengan ilmu keislaman. Untuk mensinkronkan antara sains dan Islam, lalu ada ruang SAC atau Self Access Center, lalu ada home theater, auditorium, lab bahasa multimedia, galeri seni, galeri kaligrafi, dan ada juga meeting room. Lalu beliau menjelaskan juga masalah keuangan, yakni seperti UKT. Adapun sambutan Kasubag Tata Usaha Muhammad Asnani SEMM.
Dia menjelaskan tentang layanan administrasi akademik seperti layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktik kerja lapangan atau disingkat PKL, dan layanan kegiatan yudisium, dan juga ada layanan bebas tanggungan, yakni kegiatan wisuda. Beliau menjelaskan juga layanan administrasi umum, yakni mengenai layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan pinjaman ruang, serta peralatan. Dan juga ada layanan administrasi keuangan, yakni layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Lalu selanjutnya ada sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yakni Dr. Galuh Nur Rahman, MPD. Beliau menjelaskan di awal dengan visi Fakultas Humaniora, yakni terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan setelah memiliki cita-cita dalam visi tadi, tentu harus ada misi juga untuk meraih visi itu. Apa saja visi tersebut? Yakni visi pertama humaniora adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Selanjutnya yakni menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Selanjutnya, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir ialah mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Dan lebih ke konkret dari visi dan misi tadi, ada tujuannya, yakni yang pertama adalah mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Selanjutnya ada memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya juga ada penjelasan beliau, yakni memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan, dan memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Beliau juga menyebutkan untuk mencapai visi dan misi tujuan tentunya diberikan program-program pembinaan dan pengembangan. Nantinya akan memfasilitasi mahasiswa memiliki atau mencapai salah satu atau semua dimensi-dimensi tadi. Program-programnya meliputi yang pertama, peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. Yang kedua, mengembangkan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengembangan potensi, minat, dan bakat. Yang keempat, pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir, yakni pengabdian masyarakat. Adapun strategi pertama dilakukan adalah terprogram. Program di sini adalah semua kegiatan yang dirancang akan secara utuh atau menyeluruh bisa mengakomodasi tujuan-tujuan tadi sehingga dilaksanakan secara terprogram, sehingga dampaknya juga bisa diukur. Strategi kedua adalah program-program tersebut dilaksanakan dengan memiliki dasar sinergis, saling terkait satu sama lain. Jadi satu sama program yang lain saling terkoneksi. Adapun strategi ketiga yaitu bertahap dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan mahasiswa dimulai dari PBAK sebagai langkah awal pembinaan mahasiswa. Setelah PBAK, yakni pengenalan budaya akademik kampus. Lalu strategi umum pembinaan dan pengembangan mahasiswa adalah demokratis, artinya kita bersifat menggali kebutuhan yang ada pada mahasiswa. Lalu selanjutnya ada koordinasi dan kolaboratif. Ini sangat penting karena ini merupakan salah satu skill yang dibutuhkan di era digital saat ini.
yaitu di era 4.0. Salah satunya adalah kolaboratif. Jadi nanti kolaboratif akan melibatkan berbagai aspek atau elemen. Elemen pertama sendiri mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak sumber yang terkait. Beliau juga menjelaskan untuk mewujudkan visi misi dan program-program yang dikembangkan seperti organisasi mahasiswa intrakampus yang disebut OMIK, yakni ada DEMA dan SEMA. SEMA itu di level fakultas dan HMJ terdiri dua jurusan tadi, dan secara terpisah mereka melakukan kegiatan sesuai kebutuhan maga jurusan dan terlibat di intrakampus. Ada komunitas-komunitas bakat dan minat, ada komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas karawitan, tari, film, jurnalistik, dan al-jalalain, yakni orientasi bakal pengkajian tentang studi Islam. Sekian resumen dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.